akan ulang pujian kita. Bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Mari kita puji, kita tinggikan Raja kita, Yesus Kristus. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah kita dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, saat ini kita telah disatukan Tuhan dalam ibadah, dan disinilah waktu kita bertemu Tuhan untuk menyampaikan setiap beban hidup kita agar kita beroleh kelegaan dari Tuhan. Sujud di altarnya.
Jemaat yang terkasih, ketika kita mau datang kepada Tuhan di dalam setiap keadaan kita, firman-Nya selalu menuntun dan membimbing kita, memberikan terang tentang apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Demikian perintah Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintah Tuhan yang harus kita dengar dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apapun beban kehidupan kita, tetapi kasih itu harus tetap mendasari hidup kita, di mana kita diajak mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segala keadaan kita, demikian juga mengasihi sesama kita dengan segala keadaan kita. Sehingga ketika kita mengasihi di dalam setiap keadaan kita, maka kehidupan kita tentu tetap berkenan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita mau menengok kehidupan yang telah kita lewati, seringkali berbagai macam persoalan bahkan beban-beban kehidupan kita melalaikan kita untuk mewujud nyatakan kasih. Sehingga seringkali di dalam hidup kita, ketika ada satu problem, ada satu masalah bahkan beban, justru kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan, atau seringkali kasih kita kepada sesama menipis bahkan luntur. Kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan dengan membawa setiap beban-beban dosa kita, dengan kita naikkan nyanyian Engkau Tuhan yang setia. Mengangkat kita dari segala beban dosa kita, Engkau yang setia.
Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah beban dosa yang seringkali ada dalam hidup kita, dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan berkenan untuk mendengar seruan kita. Tuhan mengampuni kita dari setiap dosa dan kesalahan kita. Demikian firman sebagai berita anugerah di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman-Nya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan sudah memberi kelegaan atas kehidupan kita. Mari kita bersyukur dengan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan yang menjadi sumber keselamatan kami, sumber hidup dan kesembuhan kami. Kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, karena kasih dan penyertaan-Mu Engkau telah menyatukan kami umat Tuhan untuk bersama-sama bertelut dan beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing peribadahan kami ini dari awal sampai akhir. Jauhkanlah dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini boleh berlangsung dengan indah, di mana kami boleh bertemu dengan Engkau, menyampaikan atas setiap isi hati kami kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan karena Engkau tidak memperhitungkan lagi setiap dosa-dosa kami dan pelanggaran kami, tetapi Engkau telah mengampuni kami, sehingga tidak ada lagi penghalang akan berkat dan kasih-Mu atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga yang masih dalam suasana berduka, di antaranya keluarga Bapak Agus Supriyanto yang belum lama dipanggil ibu yang terkasih, eyang yang terkasih berpulang ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, keluarga Bapak Agus, untuk memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga sampai waktunya Tuhan mereka bisa mengakhiri akan setiap duka cita yang dialami. Tuhan ganti dengan pengharapan dan sukacita. Juga saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Pak Jimmy. Kami juga berdoa untuk anak kami Enin, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Ataupun saudara-saudara kami yang sekalipun lemah di dalam fisik, mengalami masa pemulihan dan masih sakit, namun saat ini tetap bisa berkumpul bersama. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjadi penyembuh kami, berkuasa untuk menolong kami atas setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yakni tangan Tuhan Yesus Kristus, untuk memulihkan dan menyembuhkan. Sehingga dengan kekuatan tangan-Mu, saudara-saudara kami yang sedang sakit disembuhkan dengan luar biasa dan total. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanggung setiap beban, persoalan dan masalah hidup. Kiranya Tuhan senantiasa akan menolong mereka, memberikan kekuatan dan pengharapan, sehingga saudara-saudara kami tidak akan berputus asa, tetapi saudara-saudara kami tetap mampu melihat bahwa di dalam Tuhan ada kuasa, ada pertolongan, sehingga di masa-masa sulit yang dihadapi, justru saudara-saudara kami akan tetap berserah, akan tetap bersandar dan menyerahkan hidup di dalam kuat kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Demikian kami menyerahkan para sesepuh kami. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan yang baik, panjang usia, sukacita, dan damai sejahtera di masa sepuh mereka. Juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan memberkati hingga anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, Tuhan juga akan menyertai, memberikan ketekunan dan memberikan kepandaian, sehingga anak-anak kami mampu berprestasi di jenjang pendidikannya masing-masing. Anak-anak kami yang berharap pekerjaan, Tuhan juga akan tolong menunjukkan dan memberikan pekerjaan yang baik.
Demikian anak-anak kami yang sudah cukup umur, mendambakan jodoh, Tuhan pun juga akan menunjukkan dan memberi jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga, Tuhan akan menggenggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, sukacita, damai, sejahtera, senantiasa akan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, untuk hidup di dalam cinta kasih Tuhan, saling melayani, hidup di dalam persekutuan keluarga yang kuat, sehingga nama Tuhan dimuliakan di tengah kehidupan keluarga kami. Dan kami percaya ketika kehidupan keluarga kami senantiasa ada di dalam Tuhan, Tuhan juga akan memberkati setiap pekerjaan keluarga. Apapun pekerjaan baik yang telah Tuhan berikan, itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberikan berkat dan kecukupan anugerah di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap pelayanan yang ada di gerejamu ini, yang di awal tahun ini sudah mulai kembali dilaksanakan. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan apapun yang dikerjakan dan dilakukan, itu menjadi sarana Tuhan untuk memelihara iman percaya kami, sehingga menjadi semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengasihi Tuhan, melakukan, mengajarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian untuk majelis gereja dan aktivis gereja yang mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberkati, dan setiap persembahan hidup mereka tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat atas kehidupan pribadi dan keluarganya masing-masing. Juga kami berdoa untuk sidang klasis yang ke-23 yang akan dilaksanakan di hari Rabu mendatang di GKJ Bukit Sion. Kami mohonkan berkat Tuhan sehingga persidangan bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa memutuskan berbagai hal tentang kehidupan berklasis dan bergereja secara lokalitas, sehingga akan semakin menunjukkan kehidupan berklasis yang maju, berkembang, bertumbuh, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Tuhan yang menjadi doa permohonan kami. Tidak lupa kami menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan akan memberkati. Demikian juga program-program yang sudah direncanakan oleh para pemimpin baru kami, biarlah semua bisa dikerjakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yayasan Kristen juga Tuhan akan memberkatinya sehingga akan bertumbuh. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan penuh iman dan percaya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, bersyukur adalah bagian dari hidup kita orang percaya. Kerana pemeliharaannya di setiap waktu, dan dalam bersyukur di sanalah ada mujizat Tuhan. Mari kita wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan, kita iringi pujian, ada mujizat dalam bersyukur. Tuhan kamu
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Dengan segala ucapan syukur kami ya Tuhan, kembali kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Dengan membawa persembahan yang telah terkumpul ini, sebagai wujud kami ingin bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan setiap hari. Sebagai bukti kami mempercayakan hidup dan bersandar di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari. Terimalah, kuduskanlah persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui tugas panggilan pelayanan gereja-Mu di tempat ini, bersaksi, melayani, dan bersekutu. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hati Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Selanjutnya kami akan terima firman-Mu, mari Roh Kudus, Engkau yang akan mengurapi kami, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Sehingga firman yang akan kami terima, akan kami renung resapkan dalam hidup kami, menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan penghiburan atas kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan pertama, yakni bulan Januari tahun baru 2025. Dan kita senantiasa merasakan bagaimana Tuhan menjaga, menyertai, dan memelihara hidup kita. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita yang terus akan memberikan terang, pengharapan, dan kekuatan atas hidup kita. Dari Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 21. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 21. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, tema yang kita renungkan dalam ibadah kita pagi ini adalah terimalah kabar baik. Terimalah kabar baik. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita bertemu dengan seseorang yang sudah sekian waktu kita tidak pernah ketemu,
Akhirnya tentu di dalam pertemuan itu pasti ada satu pertanyaan. Apa kabar? Ya. Dan itu biasanya sering kita juga menyampaikannya. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa kabar Bapak Ibu pagi ini? Kabarnya bagaimana Bapak Ibu? Baik. Ya. Seringkali ketika ada pertanyaan, apa kabar kita? Setiap kita seringkali juga menjawab, kabar saya baik. Adakah yang menjawab, kabarnya baru tidak baik-baik saja? Nampaknya jarang. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya pagi ini, apakah Pak Adi kabarnya baik? Saya akan mengatakan, kabar saya baru tidak baik-baik saja. Ya, memang sudah beberapa hari ini badan enggak karu-karuan, rasanya meriang. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa ketika orang ditanyakan apa kabarmu, seringkali orang mengatakan kabar saya baik, sekalipun sebenarnya hidupnya itu tidak baik-baik saja. Apakah lalu orang menyembunyikan kabar yang tidak baik itu di dalam hidupnya, agar dia sendiri yang tahu dan orang lain tidak boleh tahu? Tentu bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Mengapa ketika orang bertanya apa kabarmu hari ini, orang mengatakan bahwa kabar saya baik, itu adalah satu ungkapan pengharapan. Sekalipun hidupnya itu juga baru menanggung masalah, menanggung beban. Saya coba bertanya pagi ini, siapa yang tidak punya masalah, tidak punya beban? Pasti semua orang punya apa? Masalah dan punya beban. Tetapi kita tetap mengatakan bahwa kabarku baik, karena pengharapanku bahwa dari hal yang tidak baik-baik saja itu akan diubahkan Tuhan menjadi kabar yang baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, memang setiap orang itu pasti akan mengalami berbagai situasi dan keadaan. Tidak selamanya orang akan selalu merasakan hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak, hal-hal yang penuh berkat. Tetapi sebaliknya ada kalanya orang juga harus menghadapi keadaan yang sulit. Tentu keadaan yang sulit itu seseorang akan berharap bisa selesai. Kabar yang sulit, keadaan yang sulit itu sampai waktunya itu akan diubah, akan diganti menjadi sesuatu kabar yang baik. Demikian Bapak Ibu, umat Tuhan pada saat itu pun juga mengalami situasi dan kondisi itu. Mereka sebagai umat Tuhan, dikatakan sebagai umat yang dipilih Tuhan, sebagai jalan lahirnya Sang Mesias. Namun keadaan mereka sebagai umat Tuhan itu ternyata juga tidak baik-baik saja. Justru umat Tuhan pada saat itu menghadapi keadaan sulit karena mereka dijajah. Mereka hidup di dalam kekuatan bangsa lain yang mengatur hidup mereka, yang memengkang hidup mereka. Mereka belum memiliki satu kemerdekaan. Tentu bangsa yang ada di dalam masa penjajahan, bangsa itu sedang dihadapkan dengan berbagai kondisi hidup yang berat dan sulit. Mereka tidak seakan-akan memiliki masa depan, seakan-akan mereka tidak bisa menentukan jalan hidup mereka sendiri, karena mereka harus bergantung kepada bangsa yang menguasai mereka. Sehingga di tengah kesulitan dan situasi itu, tentu mereka juga berharap untuk lepas dari situasi dan kondisi tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara, yang terjadi di dalam kehidupan umat pada waktu itu,
Umat sudah ada di dalam kondisi terpenjara karena penjajahan. Di sisi yang lain mereka hidup di tengah satu situasi kondisi yang memang tidak mudah juga. Karena di tengah kehidupan umat Yahudi pada waktu itu terjadi berbagai macam praktek-praktek yang justru semakin menekan kehidupan umat. Di antaranya adanya diskriminasi terhadap disabilitas atau penyandang penyakit. Orang yang sakit dikatakan bahwa mereka itu berdosa. Sebagai misal ketika orang terkena penyakit kusta, dikatakan bahwa itu karena dosa mereka. Atau ketika orang sakit ayan atau kerasukan, justru mereka kucilkan, mereka jauhi. Sehingga akhirnya umat yang sudah tertindas ini semakin mengalami kehidupan yang sulit dan berat. Mereka tidak memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Bahkan mereka dikatakan miskin secara psikologis. Yang kedua, umat juga menghadapi persoalan sistem patriarki yang semakin memiskinkan kelompok pada waktu itu. Yang terkait dengan kehidupan janda miskin dan anak-anak perempuan yatim. Mereka tidak memiliki jaminan dan masa depan mereka. Bagaimana mereka harus hidup ketika mereka tidak memiliki apa yang mereka harapkan dalam hidup mereka. Yang ketiga, terkait dengan sistem keagamaan yang pada waktu itu memang menolak dikatakan sebagai orang berdosa dalam tanda kutip. Sehingga mereka semakin memiskinkan rohani umat pada waktu itu. Sebagai misal, pemungut cukai yang lalu dicap mereka sebagai orang berdosa. Mereka tidak layak hidup bersama dengan orang-orang yang dikatakan dalam sistem keagamaan dan kerohanian pada waktu itu. Yang keempat, adanya sistem yang melanggengkan perbudakan dan pengekangan hak asasi manusia. Bahkan yang kelima, masih terjadi adanya pungli keagamaan, terjadinya sistem perbudakan dan lain sebagainya yang justru seringkali juga menambah beban dari umat pada waktu itu. Inilah situasi kondisi yang terjadi di tengah kehidupan umat Israel pada waktu itu. Dari luar mereka mendapatkan tekanan, dari dalam mereka juga harus menghadapi berbagai macam beban yang berat. Tentu mereka berharap menerima kabar baik, kabar yang bisa membawa mereka di dalam kesukacitaan dan damai sejahtera. Mereka bisa terentaskan dari setiap beban itu. Disinilah Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah umat. Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah umat. Saat Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk membacakan firman Allah. Tuhan Yesus membuka dari kitab Nabi Yesaya. Di sana Tuhan Yesus menyatakan tentang nubuat Nabi yang sudah tergenapi dengan kelahiran Yesus dan karya Yesus. Dikatakan bahwa kedatangannya memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang yang terkurung, mengembalikan penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, mengumumkan tahun kemurahan hati Tuhan. Saudara-saudara, tentu Tuhan Yesus mewartakan kabar baik ini. Sungguh kabar yang disampaikan Tuhan Yesus itu membawa kelegaan dan sukacita dalam kehidupan umat Allah pada waktu itu. Dan mereka yang percaya akan kabar baik ini, mereka akan menerima pengharapan di tengah penderitaan. Sebaliknya mereka yang tidak percaya akan karya Yesus, mereka tentu tidak akan menerima kabar kelepasan dan sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita termasuk umat yang telah menerima kabar baik yang diberikan Tuhan Yesus. Bahwa kedatangan dan karyanya adalah untuk memberi kelepasan atas setiap keadaan hidup kita. Tetapi apakah benar bahwa ketika kita sudah menerima kabar baik dari Tuhan Yesus,
kelepasan itu sudah kita rasakan dalam hidup kita. Kita yang dikatakan sekeng atau berkekurangan, sudahkah kita merasakan kecukupan? Kita yang dikatakan sedang terbelenggu karena berbagai macam masalah, sudahkah kita menerima solusi? Kita yang sakit, sudahkah kita menerima kesembuhan? Kita yang tertekan, tertindih mungkin, sudahkah kita menerima kelegaan? Sudahkah kelepasan dalam hidup kita atas setiap kondisi hidup di dunia yang dialami ini betul-betul kita terima sebagai umat yang sudah menerima kabar baik itu? Sudah belum Bapak Ibu Saudara? Halo? Sudah belum? Sudah kita terima kelepasannya? Kok ada yang mantuk, ada yang kayak ragu-ragu gitu. Ya. Sudah kita terima belum Bapak Ibu kelepasan itu? Apakah masih banyak yang merasakan belum menerima kelepasan? Sebagai orang yang sudah menerima kabar baik dari Tuhan, masih banyak ya problem di dunia ya. Masih banyak masalah juga, sakit penyakit juga masih banyak ya. Seringkali kadang kita juga merasakan itu, sakit gitu. Pinginnya sehat terus ternyata sakit ya. Atau pinginnya lancar terus usahanya ternyata tidak ya. Pinginnya diberkati terus rasanya begitu, ternyata tidak. Apakah lalu ketika kita belum merasakan kelepasan itu, kita lalu kecewa kepada Dia, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita lalu meninggalkan Dia? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Kalau sampai saat ini kita merasakan belum menerima kelepasan itu dari setiap beban dan problem kehidupan kita, ya, yang rasanya masih kurang kok ya, isih kurang terus. Ya rasanya kalau yang utang kok ya masih utang terus itu ya. Yang sakit kok ya masih sakit belum sembuh. Yang tertekan kok ya masih tertekan. Masalah kok ya urung rampung-rampung misalnya begitu. Jawabannya hanya satu. Bagaimana kita mensikapinya Bapak Ibu Saudara? Jawabannya satu. Mensikapinya bagaimana? Ya, S-A-B-A-R. Apa Bapak Ibu? Sabar. Orang mengatakan sabar. Sabar. Satu kata tentang persoalan sabar ini memang tidak mudah. Ketika kita sudah menunggu sekian waktu dan kita sudah berupaya untuk bersabar, tetapi mengapa kita masih belum lepas dari setiap pergumulan hidup kita? Tentu Tuhan ingin kita lebih sabar lagi untuk menjalani hidup kita. Sehingga kita tetap harus imani dan percayai, ini yang terpenting, tentang kabar baik yang diberikan Tuhan. Ini yang terpenting. Dengan kesabaran yang kita punya, kita akan tetap sabar di dalam kita menantikan jawaban atas kabar baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena setiap kabar baik yang akan diberikan Tuhan dalam hidup kita, tentu itu adalah kabar yang membawa kita di dalam sukacita. Sehingga dengan kita memiliki sikap sabar di dalam menunggu jawaban dari Tuhan, dikatakan kita tetap memiliki satu pengharapan untuk menantikan kelepasannya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekarang, kira-kira lebih banyak sehatnya atau sakitnya? Lebih banyak sehatnya Bapak Ibu ya? Iya kan? Ini bukti Bapak Ibu Saudara. Kalau sebenarnya kelepasan itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Sekalipun terkadang atas kelemahan fisik kita merasakan kok badan gergas-gerges. Kita tetap bersyukur, ternyata kita tetap bisa beraktivitas. Ternyata kita tetap bisa berkumpul dan beribadah. Ya, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Itu bukti kalau Tuhan memberikan
kelepasan dalam hidup kita. Ya. Nah, kira-kira kalau kita merasakan hidup kok susah, hidup kok sulit, rasanya itu cukup. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kalau saya bertanya, Bapak Ibu Saudara bisa makan setiap hari? Nah, ya kan? Ini bukti Bapak Ibu Saudara, sekalipun orang mengatakan hidup itu sulit, tetapi Tuhan itu tetap memelihara hidup kita. Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Makanan, minuman, untuk terus supaya badan kita segar. Itu cukup. Mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain itu juga ada. Tetapi yang terutama, yang terpenting adalah Tuhan menyediakan rezeki dalam hidup kita. Tubuh sehat, makan enak, gitu ya. Tetapi kalau tubuh nggak sehat, makan apapun jadi tidak enak. Ya, itu yang pernah saya alami. Tetapi puji Tuhan sekarang saya paksakan untuk makan tetap enak, gitu ya, di tengah keadaan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita juga merasakan, aduh, urip kok, yo none menggali lubang tutup lubang. Gitu. Ya, saya tanya, kira-kira nyaur utang itu enggak? Bisa enggak Bapak Ibu Saudara? Loh kok diem? Bisa ya? Bisa. Jadi orang ketika punya hutang wajar, karena memang apa? Hidup ada satu proses yang dijalani. Ketika menghadapi kebutuhan ini dan itu yang ternyata berat, ya ternyata Tuhan menyediakan. Oh ini. Tapi waktunya harus bayar. Bisa enggak? Kita ternyata bisa. Tuhan ternyata menyediakan setiap apa yang kita butuhkan itu tepat pada waktunya. Ini yang perlu kita imani, bahwa ternyata kelepasan itu juga diberikan Tuhan saat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga menanggung masalah-masalah yang lain. Hatinya baru bingung, ya. Pikirannya baru sedang berat gitu ya. Menanggung berbagai macam persoalan. Tetapi apakah itu terus kita alami dan kita rasakan untuk menekan dan menindih hidup kita? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sebagai setiap orang percaya ketika kita itu baru menanggung beban, kita datang kepada Tuhan lalu kita serahkan setiap beban hidup kita, maka disitulah kita akan menerima kelegaan. Firman di dalam berita anugerah tadi mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lebih banyak hidup tidak ada masalah atau banyak masalah? Tentu sekalipun ada masalah, tetapi itu lebih sedikit daripada hidup yang ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus imani kelepasan, yakni kabar baik yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Karena banyak cara yang dipakai Tuhan menolong kita. Makanya kita diajak untuk peka terhadap setiap pertolongan Tuhan. Dan untuk memiliki kepekaan itu kita diajak di tengah keadaan apapun, mari kita terus dekat untuk dengar-dengaran suara Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita harus bisa merasakan kelepasan dari Tuhan? Dan kelepasan itu harus betul-betul kita alami dalam hidup kita. Karena kita diajak untuk juga melanjutkan berita kabar baik itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga mereka yang baru terbelenggu dari berbagai macam situasi dan keadaan, atas kesaksian kita, mereka juga boleh dikuatkan. Mereka boleh melanjutkan hidup mereka dengan pengharapan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima saat ini, yang sungguh-sungguh menghibur kami, menguatkan dan menolong kami. Di tengah situasi, keadaan hidup kami, beban-beban yang ada, Engkau membawa berita kelepasan. Dan kami imani itu, ketika Engkau menyampaikan pada waktu dulu, ketika Tuhan Yesus berkarya di tengah umat. Bahkan sampai saat ini, bahkan di masa yang akan datang berita tentang kabar baik itu kami terima. Berita kelepasan Engkau berikan atas kehidupan kami.
sehingga menghadapi proses dan perjalanan hidup di dunia ini. Tentu kami hanya bersandar kepadamu, karena berita, kabar baik itu selalu kami terima. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan menyerah, karena di depan kami Engkau menyediakan sesuatu yang baik. Berita kelepasan itu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami senantiasa ada di dalam rengkuhan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang datang dengan membawa beban-beban dan pergumulan hidup mereka masing-masing. Saat ini mereka memohon kelepasan dari Tuhan, memohon solusi dan jalan keluar yang dari Tuhan. Tuhan, dengarkan setiap doa dan permohonan pribadi anak-anak-Mu yang saat ini berkumpul. Demikian Tuhan, setiap doa permohonan anak-anak-Mu yang saat ini berkumpul di tengah ibadah ini, sekalipun mungkin belum bisa semua diaturkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kami. Setiap seruan-seruan hati kami yang kami naikkan kepada Tuhan, kami imani, kami percayai Tuhan dengarkan. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya, memiliki pengharapan, karena kabar baik akan selalu disediakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan pujian waktu Tuhan, dengan mengumpulkan persembahan diakoni. Sesuatu terjadi
umat dan di seluruh tempat. Mari bersama kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.